Ramadan akan memasuki 10 hari terakhir. Malam yang dijanjikan berlipat gandanya amalan, serta satu malam spesial Lailatul Qadar. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankannya. Siang ini, Uus, komedian pengisi program Sahur OVJ, menanyakan hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Dari hitungannya, waktu pemberian, hingga hukum bila terlupa. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih, ini pertanyaan saya tiap tahun dan saya kadang-kadang ngitungnya juga suka kayak kelebihan deh gitu. Tapi ya udahlah gitu. Sebenarnya gimana sih cara ngitung zakat yang benar? Terus apa sih namanya? Terakhir tuh bayarnya kapan? Soalnya saya suka H-1 gitu, hari H-1 sebelum lebaran gitu. Apa boleh? Kalau lupa bayar zakat itu hukumannya apa gitu? Hukumnya apa ya? Itu kalau bisa sih dijawab Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Setiap masjid dan musola di sekeliling kita sekarang ada panitia yang akan membantu kita untuk membayar zakat fitrah kita ataupun zakat mal kita. Dan 3,5 liter itu biasanya kalau beras. Kemudian uang mungkin sekarang itu tidak lebih dari 50.000. Kalau kita punya kelebihan kita bayar lebih. Kemudian dikeluarkannya itu sebelum sholat Idul Fitri untuk zakat fitrah. Kemudian kalau untuk zakat mal, kalau sudah masuk waktunya, itu hitungannya itu berdasarkan satu tahun hijriyah. Dari uang tersebut, haulnya atau berputarnya 1 tahun tidak kita gunakan, dan itu kelebihan dari uang kita keluarkan begitu berputar 1 tahun. Kalau lupa ketika ingat langsung membayarnya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali kalau kita memberikan zakatnya lebih dari yang semestinya. Ustazah Muawanah juga memberikan penjelasan. Untuk zakat fitrah, perhitungannya kita ada di Indonesia. Biasanya kita membayar zakat fitrah itu dengan beras 3,5 liter. 3,5 liter. Lalu bisakah kita uangkan zakatnya itu yang berasnya tadi? Bisa saja dengan seharga beras yang kita keluarkan. Contoh 1 liternya seharga 5.000, misal 1 beras liternya. Lalu kita kalikan 3,5 liter berapa, lalu kita uangkan dan kita zakat fitrahkan. Jadi boleh. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di kota tersebut atau di negeri tersebut. Berhubung kita di Indonesia, maka zakat fitrah yang biasa kita keluarkan itu adalah beras. Lalu waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu kapan saja? Di sini ada 2. Yang pertama, waktu paling afdol. Ketika waktu paling afdol ini adalah ketika terbit fajar pada Idul Fitri sampai mau mulai sholat Idul Fitri. Tapi dalam hadis juga dikatakan kalau kita mengeluarkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri itu bukan setelah sholat Idul Fitri itu bukan masuk dalam zakat, namun itu masuk dalam sedekah biasa saja. Lalu yang kedua, waktu untuk membayar zakat itu 1, 2 atau 3 hari sebelum hari Idul Fitri ini sesuai yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Ini ada dalam hadisnya Bukhari. Serta kajian dari Ustadz Ali Sibru Malisi. Zakat fitrah itu zakat yang ada kaitannya dengan ibadah puasa kita. Puasa yang kita kerjakan sebulan Ramadan, mu'allakun bainas sama wal ar, dia akan menggelantung di antara langit dan bumi. Artinya tidak diterima puasa seseorang hatta tu'adda zakatul fitri, sampai dia menunaikan zakat fitrah. Kapan zakat fitrah? Boleh sejak awal Ramadan, boleh sampai imam itu mengangkat takbir atau mengucapkan takbiratul ihram. Disitulah habis zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu per kepala. Jadi boleh dari awal Ramadan bahkan sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dilaksanakan. Itulah zakat fitrah. Ada kaitannya dengan puasa. Puasa tidak diterima sampai orang yang berpuasa menunaikan zakat fitrahnya. Kalau seandainya orang lupa bagaimana? Sudah lupa. Agama Islam itu tidak menyusahkan seseorang, tapi lebih memudahkan.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyusahkan kalian, tapi Allah memberikan kemudahan. Kalau memang lupa, dua hal yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa dan kesalahan yang tidak disengaja. Maka bagi orang yang lupa, ini termasuk uzur yang dibolehkan, artinya dia harus membayar segera mungkin. Pertanyaan kedua datang dari Edis Adilia yang menanyakan cara itikaf yang baik sehingga tak mengabaikan pekerjaan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Edis mau nanya. Nah, itikaf ini kan menjadi salah satu ibadah yang baik di bulan suci Ramadan ya, di 10 hari terakhir. Edis mau nanya bagaimana sih Pak Ustadz itikaf yang baik sehingga tidak mengganggu pekerjaan kita sehari-hari. Mohon jawabannya ya Pak Ustadz ya, makasih. Iktikaf yang pertama bukan wajib. Iktikaf adalah amalan sunnah yang memang kita harus usahakan untuk bisa mengisinya, tetapi dia karena iktikaf bukan wajib, kita harus sesuaikan dengan waktu kerja kita. Karena kewajiban kita misalnya yang masih bekerja itu adalah bekerja adalah kewajiban dia, sehingga cari waktu yang di situ kita punya tidak ada kewajiban bekerja kita gunakan untuk iktikaf. Dan iktikaf yang baik itu adalah di masjid, yang di masjid itu akan dilaksanakan atau biasa dilaksanakan sholat Jumat. Masjid, kemudian perhatikan kesucian, kebersihan, dan bagi yang masih bekerja, masih aktif bekerja, pilih waktu weekend ataupun waktu-waktu ketika dia memang tidak harus bekerja lalu dia gunakan untuk iktikaf. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Serta penjelasan dari Ustazah Muawanah dan Ustadz Ali Sibru Malisi. Itikaf itu ada dua. Biasanya dilakukan pada bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Ada juga itikaf yang dilakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Arti dari itikaf sebenarnya kita berdiam diri dalam masjid. Kita berdiam diri dalam masjid sejenak dengan berniat itikaf karena Allah Ta'ala memposisikan pikiran kita, mengarahkan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kerja, lalu dia juga mau itikaf? Sebenarnya kita rujuk lagi dengan artinya, bahwa yang disebut dengan itikaf itu bukan hanya 1 bulan penuh dia itikaf dalam masjid lalu tidak bekerja, tidak juga. Karena kita mencari rezeki pun itu juga menjadi hal yang kewajiban untuk kita, untuk keluarga kita. Nah, oleh karena itu itikaf itu bukan dia lakukan 1 bulan penuh, tapi namun itikaf kita lakukan itu sejenak saja, tapi niatnya benar-benar karena Allah, benar-benar diniatkan karena ingin beriktikaf. Lalu kalau iktikaf pada bulan Ramadan, ada dalam satu hadis Rasulullah beriktikaf pada 10 hari Ramadan. Pada 10 hari Ramadan ini ada pendapatnya salafiyah, kalau 10 hari itu kita iktikaf dan 1 hari kita gagal, misalnya kita keluar dari masjid dengan hal-hal yang ada mudorot, tiba-tiba ada acara dan lain sebagainya, maka batal iktikafnya. Itu menurut salafiyah. Iktikaf yang baik itu iktikaf yang disesuaikan dengan waktu dan kondisi kita. Dari 24 jam ini kita kan bisa memilih kapan kita beriktikaf. Apalagi iktikaf itu walau sesaat, tapi dengan niat dia mendapatkan pahala iktikaf. Yang penting adalah nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi. Walaupun hanya sesaat, maka kita akan mendapatkan pahala iktikaf. Maka jangan sampai mengorbankan kewajiban-kewajiban kita, pilihlah waktu iktikaf. Jadi bisa jadi sebelum sholat itu dilaksanakan, berapa menit kita sudah datang. Yang penting adalah niat untuk melakukan iktikaf. Dan iktikaf di masjid yang diwakafkan.